Jumpa lagi dengan saya Fauzan Laya. Kali ini kita berbicara masalah kekuatan pembuktian sertifikat pada pengadilan. Nah, ini saya mengambil contoh putusan pengadilan ini yang sudah inkrah, ya. Ini pengadilan negeri, ya. Ini pada pengadilan tinggi. Ini pengadilan tinggi. Dan ini Mahkamah Agung, kasasi, tingkat kasasi. Nah, kepada pemirsa dimanapun berada, ketika tanah yang Bapak Ibu miliki diserobot atau diambil atau digarap oleh orang lain, telah diterbitkan sertifikat, dan hal demikian jangan pernah ragu dan jangan pernah takut untuk menggugat atau mencari keadilan pada pengadilan di mana Bapak Ibu berada. Jadi di dalam putusan ini tergugat telah mengajukan bukti berupa surat, baik surat di bawah tangan maupun surat-surat akta otentik, dan juga telah mengajukan bukti melalui saksi-saksi. Nah, sementara penggugat tidak ada mengajukan bukti surat sama sekali, hanya mengajukan bukti melalui keterangan-keterangan saksi. Nah, jadi nanti lebih jelasnya ya, hubungi saya ke nomor WA atau handphone, nanti saya kasih nomornya. Nah, ini putusan pengadilan negeri. Di dalam putusan pengadilan negeri ini menyatakan, ini amarnya ya, mengadili, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian. 1. Menyatakan penggugat adalah salah seorang ahli waris yang sah dari almarhum Senang Pelawi. 2. Menyatakan bahwa tanah terperkara adalah milik para ahli waris almarhum Senang Pelawi. 3. Menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah terperkara di atas nama tergugat 1, tergugat 2, dan peralihan sebagai hak atas perkara dari tergugat 1, 2 kepada tergugat 3, ataupun kepada orang lain dengan cara jual beli, ataupun ganti rugi, ataupun dengan cara apa saja, adalah merupakan perbuatan melawan hukum. 4. Menyatakan bahwa segala surat-surat apa saja yang telah ada dan terbit, baik berupa surat sertifikat hak milik dan surat-surat lainnya, yang sifatnya sebagai alas hak yang tercatat atas nama tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 atas tanah perkara tidak berkekuatan hukum. 5. Menghukum tergugat 1, tergugat 2, 3, dan orang lain maupun pihak lain yang memperoleh hak dari tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 tanpa terkecuali untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah terperkara tersebut kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan, syarat, dan alasan apapun. 6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Nah, itulah amar putusan pada pengadilan negeri ya. Selanjutnya pada ini, supaya Bapak Ibu tahu dan lebih jelasnya nanti hubungi saya. Ini ya. Nah, ini mengadili. Ya. Silakan dibaca.
Atau lebih jelasnya nanti kita bisa diskusi via WA atau handphone ya, call. Ini pengadilan tinggi. Kita baca amarnya. Mengadili, ya, mengadili. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat 3 garing pembanding. 2. Menguatkan putusan pengadilan negeri nomor dan seterusnya. 3. Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama, sedangkan di tingkat banding menghukum tergugat 3 atau garing pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp150.000. Itu pengadilan tinggi. Sedangkan pada Mahkamah Agung, kita lihat amarnya, mengadili, ya, mengadili. Mengadili 1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Terulin Boru Perangin tersebut. 2. Menghukum pemohon kasasi garing tergugat 3 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000. Nah, jadi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung, penggugat memenangkan perkara yang telah diperiksa dan diadili pada pengadilan negeri tingkat pertama dan pada tingkat terakhir. Nah, saya perlihatkan kepada Bapak Ibu bukti-bukti yang telah diajukan oleh penggugat dan tergugat. Nah, ini Bapak Ibu, saya menimbang bahwa kuasa hukum penggugat tidak ada mengajukan bukti-bukti surat dalam perkara ini. Dah ya. Selanjutnya, menimbang bahwa kuasa hukum penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut dan seterusnya ya. Itu nanti lebih jelasnya bisa hubungi saya. Kita lihat keterangan atau alat bukti yang diajukan oleh tergugat. Nah, ini ya. Ini menimbang bahwa untuk menyangkal dalil gugatan penggugat, tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat yaitu fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat antara lain. Ini surat pernyataan hak milik ya. 2. Fotokopi akta jual beli nomor 247/2008 dan seterusnya. 3. Fotokopi kwitansi pembayaran tanah dan seterusnya. 4. Fotokopi sertifikat hak milik. Nah, ini ya. Ini sertifikat hak milik. Nah, jadi kalau di dalam Undang-Undang Pokok Agraria
atau di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sertifikat itu adalah bukti terkuat. Nah, jadi gitu dia ya. Jadi tidak ada bukti yang disebutkan di dalam itu yang tertinggi atau yang terkuat selain sertifikat ya, itu dia. Jadi ini selanjutnya ada surat pernyataan persetujuan dan seterusnya ya. Terus surat keterangan dari Iswadi dan seterusnya ya. Itu masalah bukti surat ya. Nah, selain dia tergugat mengajukan bukti surat, tergugat juga ada mengajukan bukti melalui saksi-saksi atau keterangan-keterangan saksi ini ya. Menimbang bahwa tergugat melalui kuasanya telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu dan seterusnya ya. Nah, jadi yang menjadi pembahasan kita kali ini Bapak Ibu, masalah sertifikat. Nah, bila mana ada di tempat atau di daerah Ibu atau Bapak, saudara-saudari telah menerbitkan surat atas tanah, baik itu tanah sendiri atau tanah orang tua, peninggalan atau dan lain sebagainya, jangan pernah takut dan jangan pernah ragu mencari keadilan pada pengadilan negeri. Nah, jadi dari mana pengadilan atau majelis hakim mengambil pertimbangan-pertimbangan sehingga sertifikat itu tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak berkekuatan hukum. Nah, tentu kan kita melihat ya, ini ada buku yang saya sering baca ya. Ini ada KUH Perdata ya. Dan di sini saya tunjukkan bahwa ada 5 alat bukti ya, 5 alat bukti yang digunakan dalam membuktikan hak pada pengadilan ya, hak keperdataan ya. Nih. Ini macam-macam alat bukti berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata. Ini ya. Ada KUH Perdata dan ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ya. Ini dia. Ini macam-macam alat bukti itu ada 5 yang saya bilang tadi. 1 ini bukti tertulis. Bukti tertulis itu ada surat di bawah tangan atau ada surat bukti akta autentik ya. Nah, lebih jelasnya pembahasannya nanti call, hubungi atau WA ya, chat. Selanjutnya bukti saksi. Ya, ini dia. Nah, kalau tadi penggugat hanya menggunakan bukti melalui keterangan saksi, sedangkan tergugat menggunakan alat bukti berupa surat dan saksi. Nah, ya, bukti tertulis dan bukti saksi. Nah, selanjutnya ini ada persangkaan. Ya, persangkaannya. Dan selanjutnya ini pengakuan. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam gugatan, dalam jawaban, replik, duplik, dan lain sebagainya itu sampai kesimpulan, itu tergugat tidak ada mengakui perbuatan pengambilan atau penerbitan asal-usul tanah tersebut. Nah, sehingga ini belum digunakan dalam pertimbangan majelis. Sumpah, ini yang terakhir sumpah, dan ini juga belum digunakan. Namun ingat Bapak Ibu saudara-saudari, bila mana bukti tertulis atau surat, baik itu surat di bawah tangan maupun akta autentik tidak ada, jangan pernah ragu untuk mencari keadilan. Masih ada bukti lain, seperti yang saya bilang tadi bahwa ada bukti saksi atau keterangan saksi, ada persangkaan, ada pengakuan, dan ada bukti sumpah.
Nah, jadi begitu bila mana salah satu dari bukti itu ada sama Bapak Ibu, maka carilah kebenaran dan keadilan. Jadi, kalaupun bukti-buktinya lengkap, ada bukti surat, ada bukti saksi, dan lain sebagainya, itu sangat bagus. Nah, kepada juga oknum-oknum, para mafia-mafia, ya, jangan pernah bangga bila mana ada bukti otentik kepada saudara. Ya, yang pernah bangga. Karena bila mana itu diuji ke pengadilan, maka bukti yang saudara miliki bisa dikalahkan pada pengadilan negeri. Baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat terakhir. Jadi lebih jelasnya Bapak Ibu, bila mana ada kekurangan saya mohon maaf. Dan bila mana masih belum puas, bisa hubungi saya melalui nomor handphone 0813 65500 509. Sekali lagi, saya sebutkan untuk dicatat 0813 65500 509 atau ke nomor 0812 88500 400. Sekali lagi 0812 88500 400. Sekian dan terima kasih. Halo. Semoga bermanfaat buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada.